Hadir bersama saya, Sally Siregar, dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Langsung saja ke berita pertama, pemirsa. Penelitian Lembaga Pemerhati Kemiskinan The Urban Institute menemukan jumlah warga Amerika Serikat yang mengalami ketidaktahanan pangan mendekati 25%, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini diduga akibat pukulan ganda dari tingginya laju inflasi dan berakhirnya tunjangan era pandemi. Di penjuru Amerika Serikat, banyak warga akhirnya mendatangi lembaga amal pembagi bantuan makanan, seperti Second Harvest di St. Joseph, negara bagian Missouri. In particular, our senior population was really being affected by those double-digit inflation numbers, and even still today, when eggs started to skyrocket, meat's gone up tremendously, a gallon of milk, staple products that our seniors needed. They were really being affected by the inflation and still are. Meski harga bahan makanan tak meningkat setajam sebelumnya, yaitu pada pergantian tahun, banyak warga yang sudah berpenghasilan pas-pasan akhirnya perlu bantuan ekstra. When it comes to those that are going through our Fresh Mobile, we're also seeing families that we haven't seen, that we didn't even see during COVID, but now we're seeing them because while they survived COVID, now they're seeing, $3 a gallon gas. Again, it's the cost of just keeping the staples on the table that is, I believe, driving people to look for their local food pantry, come to the mobile distribution sites. Pada saat yang sama, tambahan tunjangan pangan era pandemi yang diberikan oleh pemerintah federal berakhir Maret lalu setelah tak diperpanjang Kongres. What we have noticed really for the last couple of months is a consistent uptick in the percentage of consumers who say that they're on SNAP. That's the Supplemental Nutrition Assistance Program, sometimes referred to as food stamps. So there is some indication that some of our social safety nets are starting to kick in at a higher rate than they were in the past, perhaps in response to the higher rates of inflation. Sebelum pandemi pun penerima SNAP mencapai 38 juta orang. Rolling back pandemic-era SNAP benefits will impact people experiencing food insecurity by reducing the household food budget. So with the emergency allotment, more of the food expenses were actually covered by SNAP benefits, and now households without those food benefits will have to spend more of their own money on the same groceries. And when we think about households having other household expenses that they could afford while they were receiving the extra emergency allotment, when we think about prescription medicines and gas to get to work, these will now become more likely a burden to the household as well. Sejumlah negara bagian telah mengakhiri tunjangan pangan tambahan era pandemi, bahkan jauh sebelum pemerintah federal mengakhirinya. Sementara Massachusetts justru memberi tambahan bantuan mulai April hingga setidaknya Juni. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Laju inflasi di Amerika Serikat mereda dengan turunnya kenaikan indeks harga konsumen secara tahunan ke angka 5%. Setelah bulan sebelumnya berada pada level 6%. Turunnya harga bahan pangan dan energi direspon positif, meski inflasi pada harga kebutuhan lain masih sticky alias sulit turun. Harga makanan yang melangit, terutama selama pergantian tahun, membuat konsumen harus pandai-pandai menyiasati. Bagi Jennifer di negara bagian Missouri, tingginya harga bahan pangan membuatnya sulit menjalani pola makan sehat. I mean, sometimes it's even leading to unhealthier habits because I can go get a $5 meal at Wendy's, which isn't healthy, but that's cheaper than buying the ingredients to make a meal at home. Sementara Rich di Florida selalu mencari cara berhemat. Ia dan istrinya selalu menyesuaikan menu makanan harian di rumah dengan bahan makanan apa yang sedang dijual diskon. You do look for the occasional deals and value when you can, that's for sure. Certainly prices have risen, and you can modify what you make at home to counterbalance some of that, I believe. Tapi data indeks harga konsumen terbaru dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan harga makanan dan bensin, dua komoditas yang sering menguatkan laju inflasi, melemah memasuki Maret.
Untuk makanan yang disantap di rumah terjadi penurunan harga 0,3%. Ini adalah penurunan pertama sejak September 2020. Sejumlah produk makanan menurun harganya secara signifikan. Di antaranya yang paling drastis adalah harga telur yang turun sekitar 11%. Melemahnya harga bahan makanan menjadi indikator mulai pulihnya gangguan rantai pasok menurut peneliti dari Purdue University. If you back up to January of 2022, about 25% of consumers said that when they went shopping, they weren't able to find a particular grocery or food item. That's declined from about 1 in 4 consumers to today, only about 13% of consumers are now saying they can't find certain items when they go shopping. So I think what we're seeing is a lot of the challenges we were having with supply chain issues are starting to dissipate, and hopefully we've gotten through some of those challenges that we were experiencing about a year ago. Tapi laju inflasi terkini 5% masih jauh dari target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Dan notulen rapat The Fed sebelumnya mengindikasikan kenaikan suku bunga masih bisa terjadi. Some of the members thought, hey, maybe we can hit the pause button, but everybody else, I think, is still moving towards looking at possibly another 25 basis points rate hike coming up. And the staff still is predicting a mild recession in the back of the year. So against that backdrop, you have the CPI data that has just come out, which is directionally correct and it's helpful, but still core is awfully sticky. So you have headline now below core, and core is very sticky. And I think that's what the Fed is going to look at. Core CPI alias indeks harga konsumen inti adalah harga berbagai kebutuhan di luar makanan dan energi. Dan angka terkini mencapai 5,6%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Perbankan menjadi sektor kedua setelah teknologi di Amerika Serikat yang akhirnya tertekan akibat iklim usaha dengan suku bunga tinggi. Ditandai kolapsnya sejumlah bank diawali Silicon Valley Bank pada Maret. Namun masih ada kekhawatiran pelaku usaha dan pelaku pasar, meski ancaman kredit crunch belum terjadi. Memasuki April, kekhawatiran soal meluasnya gejolak perbankan melibatkan bank-bank relatif kecil di AS akhirnya mereda. Langkah cepat pemerintah federal diyakini analis berada di balik pulihnya kepercayaan nasabah dan pelaku usaha. It seems like some of the concerns about bank deposits and some of the other regional banks have abated a little, which is giving us a little bit of a cushion here on a slightly up market as we are today. So we're kind of back to fundamentals, back to companies that are able to produce good results. Sebagian besar analis menilai peningkatan suku bunga secara drastis oleh Bank Sentral AS atau Federal Reserve belum menyebabkan krisis kredit atau credit crunch. A credit crunch is the inability of households and businesses to get the credit that they need. We experienced a credit crunch in the wake of the financial crisis back about a decade ago, for example, when the banking system, the financial system broadly was under a lot of pressure, didn't have the resources or capital or liquidity to make a lot of loans. Households and businesses couldn't get the credit they need, and it weighed on the economic recovery at the time. The 08-09 financial crisis is in a league of its own. What we're experiencing now doesn't feel very good. It's very uncomfortable, but it's nothing compared to what we suffered back in that crisis. Tapi salah satu konsekuensi suku bunga tinggi, perlambatan ekonomi pasti terjadi, dan resesi hampir pasti. Salah satu indikator laju inflasi yang sering menjadi acuan utama bagi bank sentral dalam menetapkan kebijakan suku bunganya, yaitu indeks harga belanja personal atau PCE, melemah ke angka 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini lebih rendah dibandingkan angka tahunan pada bulan sebelumnya yang mencapai 5,3%. Perlambatan inflasi memungkinkan The Fed tak seagresif sebelumnya. The Fed has made it clear that their goal is to slow growth in the economy, to lower inflation, and those two things usually, if not always, lead to a recession. And now that we're seeing stress in the banking system, not solvency stress, liquidity stress, credit conditions will begin to tighten. And these are things that happen right before a recession. So it's basically a given at this point that a recession will happen. The question is, how severe will said recession be? I think that it's not going to be a very deep recession. And the reason why is because we continue to see resilience in the job market. As long as there's resilience in the job market, we have more job openings than people who need jobs.
it's very hard to have a serious depression or any sort of serious recession. Seperti regulator di AS, regulator di Eropa pun berupaya kuat mencegah terulangnya krisis kredit dan perbankan seperti yang terjadi 2008. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Teknologi Tiongkok dari infrastruktur 5G hingga ponsel pintar dipakai di berbagai belahan dunia dan menjadi bagian prakarsa jalur sutra digital negara itu. Ekspansi teknologi Tiongkok disambut sejumlah negara, tetapi beberapa negara lainnya menimbang potensi risikonya. Dari telepon hingga komputer, perangkat yang menghubungkan warga di berbagai belahan dunia memakai teknologi Tiongkok. Tiongkok menyebut upaya teknologi globalnya sebagai jalur sutra digital. Diluncurkan tahun 2015, Beijing menggambarkannya sebagai dimensi teknologi dari prakarsa sabuk dan jalan dengan ruang lingkup dari dasar laut hingga antariksa. Jerman memakai teknologi Tiongkok tapi sedang mempertimbangkan apakah akan melarang peralatan 5G Tiongkok. Und die wesentliche Neuerung ist, dass sich jetzt diese strengen Überprüfungen auf etwaige Sicherheitsrisiken auch auf die Bestandskomponenten in den TK-Netzen, in den Telekommunikationsnetzen beziehen und in den nächsten Monaten. Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin menanggapi dengan menyatakan bingung dan sangat tidak puas terhadap langkah Jerman. Di Amerika Serikat, pembatasan kuat terhadap teknologi Tiongkok dimulai pada masa Presiden Donald Trump yang khawatir akan masalah keamanan nasional. Sementara di Inggris, teknologi Huawei harus dihapus dari jaringan 5G mereka pada akhir 2027. Dan ini merupakan tanggapan Tiongkok terhadap keputusan Inggris pada tahun 2020. 英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国一再歧视、打压、排除中国企业，公然违。 Kekhawatiran keamanan atas kemampuan Beijing untuk memata-matai dengan teknologi Tiongkok dan kontrol atas infrastruktur telekomunikasi telah memicu kekhawatiran di sejumlah negara barat. Tapi negara-negara Asia Tenggara hingga Afrika menyambut baik tawaran Tiongkok tentang jalur yang lebih murah untuk konektivitas digital, menurut pakar keamanan Tiongkok, Mea Nowens. So in Africa, I think the conversations are a little different as they will be in other developing and emerging economies, where the emphasis is not so much on security concerns, but predominantly on how Chinese companies can help these countries develop their digital economies. Meski sejumlah negara di luar Tiongkok menyediakan pilihan untuk peralatan teknologi seperti telepon, ada satu wilayah persaingan digital di mana Amerika dan Tiongkok merupakan pemain utama, menurut pakar risiko keuangan Robert Greene. Cloud services and cloud computing is a very big area to focus on. Meski persaingan antar negara mungkin terjadi di tingkat geopolitik, tapi menurut analis, hal ini juga berdampak pada konsumen. Understanding this larger geopolitical context is really important for the average consumer to understand that we're not necessarily dealing with another government that operates in the same way as our government does. Seperti halnya teknologi apapun, menurut Mia, konsumen harus mempertimbangkan seberapa besar teknologi yang mereka gunakan bisa dipercaya dan apa risiko yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi itu, seperti siapa yang menyimpan data pribadi pengguna dan bagaimana informasi itu digunakan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, New York memiliki DPT terbesar kedua di Amerika Serikat dengan jumlah lebih dari 11.000 pemilih. Lokasi TPS kali ini tidak dilakukan di kantor KJRI New York, melainkan sebuah ruangan serbaguna di kawasan Queens dengan pemandangan yang jadi spot foto pemilih usai mencoblos. Saya tidak sedang jalan-jalan pemirsa, melainkan tengah berada di TPS Queens, New York. Karena hari ini, 10 Februari 2024 menjadi hari WNI di New York untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon presiden, calon wakil presiden juga calon legislatif. Di belakang saya ini adalah view yang sangat Instagramable ya. Ini adalah kota Manhattan yang langsung menyambut para pemilih setelah mereka selesai mencoblos di ruangan yang ada di belakang saya ini. Lantas, bagaimana pengalaman para WNI yang mencoblos di hari ini? Saksikan berikut ini. Pertama kali lagi nyoblos. Gimana rasanya?
Rasanya lumayan deg-degan sih, kayak, "Ini bener nggak ya cara nyoblosnya kayak gini?" Gitu. Karena kan kalau selama di Indonesia, kita bener-bener, tiap hari tuh dikasih tahu, "Oh caranya gini," gitu kan, selalu diingetin kayak gimana. Nah kalau di sini kan, karena kita nggak terlalu banyak terpapar sama media Indonesia, jadi tadi lumayan deg-degan sih, kayak, "Ini bener nggak ya nyoblosnya udah bener apa Iya, belum?" jadi ini pengalaman pertama nyoblos di luar negeri sebagai penyandang disabilitas. Mungkin bisa nyediain kursi sih di TPS-nya gitu. Biar bisa biar nyoblosnya tuh bisa sambil duduk gitu, biar bisa lebih rileks gitu. Nah, di belakang saya ini adalah kotak suara yang ada di tempat pencoblosan di Queens, New York. Ada 5 TPS total yang melayani sekitar 2.500 DPT warga negara Indonesia yang terdaftar untuk mencoblos di New York. Masih belum diketahui apakah jumlah yang datang mencapai 100% atau cenderung rendah, karena berdasarkan data pemilihan di tahun 2019 hanya sekitar 41% orang-orang yang datang dari DPT yang tersedia. Di New York ini pemirsa memiliki DPT terbesar kedua di Amerika Serikat setelah wilayah Los Angeles. Jumlah total DPT yang ada di Amerika mencapai 40.000 lebih, dan yang terbesar kedua ada di New York. Di sini ada 2.500, dan di New York secara keseluruhan termasuk 12 negara bagian lainnya total mencapai 11.000 lebih. Setelah melakukan pencoblosan, nantinya suara akan di-keep terlebih dahulu sampai dengan nanti direkapitulasi secara serentak bersama dengan di Indonesia pada tanggal 14 Februari mendatang. Dari Queens, New York City, Randy Wicaksana, VOA. Dari 1.700 DPT di Washington DC, 1.200 pemilih menggunakan hak pilihnya ke TPS. Bahkan terdapat WNI yang datang dari luar kota, meski harus naik kereta selama 2 jam. Pemirsa, inilah antusiasme warga negara Indonesia di Amerika Serikat yang hendak menggunakan hak suaranya di TPS Wisma Indonesia di Washington DC. Wisma Indonesia adalah kediaman resmi Dubes RI di Amerika Serikat dan dapat dilihat di belakang antriannya mengular. TPS di Washington DC dibuka sejak pukul 8 pagi, namun antrian mulai mengular pada pukul 4 sore karena ini bersamaan juga dengan kehadiran orang-orang yang mengantri untuk DPK tambahan dan juga DPK khusus. Di Washington DC sendiri ada 1.700 orang yang masuk daftar pemilih tetap atau DPT, di mana 1.200 diantaranya datang langsung hari ini ke TPS dan hampir 500 lainnya sudah menggunakan hak suara mereka lewat pos. Nah pemirsa, dalam antrian panjang di belakang saya ini, beberapa di antaranya adalah mereka yang belum terdaftar masuk DPT. Jadi mereka datang mencoba peruntungan mereka, barangkali mendapatkan kuota terakhir dari daftar pemilih khusus atau DPK. Tepatnya sih karena kita belum daftar waktu itu, jadi kita harus mau nggak mau yang langsung ke sini sih, milih langsung ke sini. Kemarin belum sempat aja, terus abis itu baru tahu setelah ada sosialisasi bahwa emang harus daftar, baru akhirnya daftar, cuma udah telat, jadi email terpisah waktu itu harus. Waktu itu kan masih bingung ngurusin daftar ulang kampus dulu, terus pemindahan ke sini, terus rupanya tiba-tiba pas udah benar-benar dapat grup mahasiswa sini, baru pada bilang jangan lupa daftar ulang, terus kayak, hah? Ya udah telat kayak gitu. Pemirsa, meskipun pemungutan suara dilaksanakan hari Sabtu tanggal 10 Februari, namun penghitungannya akan dilakukan serempak bersama dengan pemilih di Indonesia, yakni pada hari Rabu 14 Februari. Sementara pada hari Kamis 15 Februari akan dilakukan penghitungan suara bagi surat suara yang masuk via pos. Di Amerika Serikat sendiri, seluruh Amerika ada sekitar 15.000 WNI yang menggunakan hak suaranya via pos. Dan pemirsa, pemilih di Amerika Serikat ini masuk ke Dapil 2 DKI Jakarta yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. Dari TPS di Wisma Indonesia, Washington DC, Rio Tuasikal, Bani Rahayu, VOA. Meski mendata daftar pemilih terbanyak di Amerika Serikat, TPS Los Angeles sepi pada hari pencoblosan. Mayoritas pemilih meminta surat suaranya dikirim via pos. Meski tak sedikit yang hadir juga untuk menyerahkan langsung surat suaranya.
Pemirsa, saat ini saya sedang berada di tempat pemungutan suara di Los Angeles, California yang berada di Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Bisa dilihat belakang saya, ini adalah TPS yang masih sedang aktif namun tampak banyak kursi yang kosong. Padahal TPS yang ada di Los Angeles ini adalah TPS dengan daftar pemilih tetap atau DPT paling banyak di Amerika Serikat, mencapai 15.717 orang. Apa yang membuat TPS ini begitu sepi? Hari ini mungkin hari Sabtu dan masih ada yang kerja juga ya. Kebanyakan mereka datangnya selalu dari sore ke malam sih. Sampai hari ini kita keluarin 14.517, yang kembali sekitar 4.000-an. Dan harapan kami kan untuk surat suara pos itu masih akan kami terima sampai dengan tanggal 14 Februari. Sekitar 90% pemilih yang terdaftar dalam DPT di Los Angeles ini memilih lewat metode pos. Namun tak sedikit juga dari mereka yang datang langsung ke TPS di Los Angeles untuk menyerahkan langsung surat suara mereka. Kalau kesini kan langsung kekirim votingku, aku takut aja kalau aku kirim lewat surat gitu hilang during in the mail or delivery gitu. Itu juga gara-gara mereka kirimnya ke alamatku yang lama, jadi aku harus ke sini biar dapat surat suaranya. Los Angeles sendiri adalah daerah atau kota di Amerika Serikat yang punya konsentrasi diaspora Indonesia paling besar di Amerika Serikat. Dan ini membuat semakin banyak warga negara Indonesia yang punya beragam aspirasi. Baik mereka yang pertama kali memilih maupun mereka yang sudah menetap di Amerika Serikat. Apa saja aspirasi mereka? Aku buka yang buat anggota DPR-nya, and I was like, it's opening, and it was like a big giant piece of paper. It was cool, but at first I was like, that's a lot of people. I did my research and I was like, okay, I like that I have all of my options. Sebagai warga negara Indonesia, saya ingin presiden yang terpilih itu presiden yang amanah, peduli dengan warga negaranya di negara-negara lain, yang pasti peduli dengan seluruh rakyat Indonesia dimanapun dia berada. Dengan jumlah DPT yang paling besar di Amerika Serikat, tentu ada sejumlah tantangan yang dihadapi oleh PPLN Los Angeles. Salah satunya adalah pemuktahiran data bagi para pemilih yang terdaftar dalam DPT ini. Berikut pernyataan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk Los Angeles. Masyarakat yang mungkin tinggalnya tidak tetap, yang berpindah-pindah. Ternyata juga ada pelaut-pelaut Indonesia yang tinggalnya itu tidak di darat, tapi di laut, sehingga mereka rupanya kesempatan untuk mendaftarkan dirinya itu yang agak terlambat, tapi alhamdulillah tidak terlalu terlambat. Sejam sebelum penutupan TPS di Los Angeles, para pemilih yang masuk dalam daftar pemilih khusus yang tidak terdaftar di DPT manapun, baik di Los Angeles maupun di Indonesia, diberi kesempatan untuk memberikan suaranya atau memilih di TPS di Los Angeles ini. Penghitungan suara di TPS Los Angeles akan dilakukan pada tanggal 14 Februari, mengikuti juga dengan jadwal pemilihan umum di Indonesia. Sementara untuk surat suara yang dikirim melalui metode pos akan dihitung pada tanggal 15 Februari. Dari kota Los Angeles di California, Virginia Gunawan dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Sally Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.